Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah. Selamat merayakan pesta kerahiman ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, setiap kali berbicara tentang kerahiman ilahi, saya selalu teringat akan sebuah perjumpaan dan sebuah percakapan dengan seorang bapak. Setelah sekian lama saya tidak melihat bapak ini datang ke gereja, lalu saya datang ke rumahnya. Dalam perjumpaan itu ada sebuah percakapan yang menurut saya sangat menarik. Saya bertanya kepada sang bapak, "Pak, sudah lama kita tidak bertemu di gereja. Kemana Bapak? Apakah ada pekerjaan keluar kota atau ada kesibukan lain yang akhirnya membuat Bapak tidak ke gereja?"
Atau apakah karena Bapak bergereja di paroki lain, di gereja Katolik yang ada di Kota Medan ini? Atau Bapak bergereja di gereja denominasi, lalu sang Bapak mengatakan, bukan Romo, saya merasa tidak layak, saya merasa tidak pantas untuk ke gereja. Sementara waktu ini, biarlah saya tidak ke gereja dulu. Lalu sambil seloroh saya katakan, apakah Bapak berkelahi dengan Romo Marihot? Atau berkelahi dengan DPP? Atau berkelahi dengan pengurus lingkungan? Atau juga umat beriman yang ada di gereja katedral? Katakan Pak, biar kita bisa pertemukan. Lalu sang Bapak katakan, tidak juga Romo. Lalu saya bertanya lagi, jika demikian apa penyebabnya Pak? Bapak tidak ke gereja. Ah, malu saya Romo. Sebenarnya saya tidak layak lagi untuk ke gereja. Saya merasa sangat berdosa, apalagi ketika saya memandang Yesus yang disalib. Apalagi ketika saya melihat di altar terjadi peristiwa pengorbanan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Bapak ini tidak ke gereja karena merasa tidak layak, karena merasa tidak pantas berada di hadapan Allah, berada di tengah-tengah saudara-saudarinya sebapa umat Allah, menerima belas kasih dan kerahiman Allah melalui peristiwa salib dan juga peristiwa korban Kristus di altar. Lalu saya berkata lagi kepada si Bapak ini, Pak, jika semua orang beriman tidak berdosa lagi, maka gereja akan kita tutup. Jika orang tidak merasa bersalah lagi, maka gereja itu tidak penting, tidak ada artinya, dan tidak usah lagi datang ke gereja. Gereja ada dan gereja dibuka justru karena kita ini masih berdosa. Justru karena manusia itu berdosa, maka gereja menjadi penting dan perlu ada. Siapa rupanya yang tidak berdosa? Bapak berdosa, saya juga berdosa. Bapak punya kelemahan, kelalaian, atau pernah melakukan kesalahan, kekurangan ini dan itu. Sama, saya pun demikian. Selain manusia yang namanya Yesus, kita semua berdosa. Punya kekurangan, punya kesalahan, punya kelemahan. Pernah melakukan kelalaian ini dan itu. Karena itu Pak, datanglah ke gereja. Untuk apa? Supaya kita dilayakkan melalui peristiwa jalan salib. Peristiwa salib
melalui korban Kristus yang kita rayakan, kita dibuat menjadi layak oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, saya katakan kepada sang Bapak tadi, Pak, datanglah supaya dosa Bapak itu dikuduskan, disucikan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, ada 3 hal penting ketika kita berbicara tentang kerahiman dan belas kasih Allah. Dalam catatan atau di hari Santa Maria Faustina Kowalska, terungkap 3 hal penting ini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Singkatannya Apostolat Kerahiman Ilahi, Katedral Medan. 3 ABC. Ya. Ada 3 hal penting. Yang pertama, memohon belas kasih atau kerahiman Allah, kerahiman ilahi. Lalu yang kedua, percaya akan belas kasih dan kerahiman Allah. Dan yang ketiga, belas kasih dan kerahiman Allah itu diwartakan melalui kata, sikap, tindakan, atau perbuatan kita. Hal yang pertama, memohon belas kasih dan kerahiman Allah, mengungkapkan kerendahan hati kita di hadapan Allah Bapa kita yang Maha Rahim, penuh belas kasih. Jika rasa bersalah, merasa tidak layak dan tidak pantas itu terus ada dalam diri kita, dan akhirnya rasa itu menghalangi kita untuk datang menuai belas kasih dan kerahiman Allah, ini menjadi masalah, persoalan. Maka orang akan terus berada dalam keadaan atau situasi berdosa itu. Orang maka akan terus berada dalam penjara rasa bersalah. Dan itu sangat tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Jika ada dosa, kesalahan, kekurangan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, jangan disimpan-simpan. Tidak ada untungnya, malah hanya akan menambah beban derita bagi jiwa. Kita menjadi tidak bahagia dan bersuka cita, menanggung beban akibat dosa, kesalahan, kekurangan kita. Mengapa kita menyimpan beban dosa itu? Untuk apa? Tidak ada untungnya. Yang perlu disimpan adalah uang di deposito atau uang di dompet, emas di pegadaian ya, atau juga harta benda yang lain. Itu perlu disimpan karena menguntungkan. Kalau dosa, jangan disimpan, akan membuat kita menderita. Baik itu dosa orang lain maupun dosa kita sendiri. Jangan disimpan. Mohonkanlah belas kasih dan kerahiman Allah. Dan itu berangkat dari trust, percaya, yakin bahwa Allah sungguh berbelas kasih. Bahwa Allah yang kita imani adalah Allah Maha Rahim. Jangan seperti Thomas. Kita mendengarkan sabda Tuhan dari bacaan Injil pada minggu atau pesta kerahiman ilahi ini, minggu Paskah yang kedua pada pesta kerahiman ilahi, yang mengisahkan ketidakpercayaan Thomas bahwa Yesus
yang wafat di salib dan dimakamkan itu telah bangkit dengan mulia. Lalu kesaksian catatan dari penginjil Yohanes ini menarik dan ada hubungannya dengan perayaan hari ini. Ketika Thomas mengatakan, saya tidak akan percaya sebelum saya lihat dan bahkan sebelum saya masukkan jariku ini ke luka-luka Yesus, termasuklah yang di lambungnya itu. Dan dari sanalah terpancar dua cahaya yang dilukiskan dalam penglihatan Santa Maria Faustina Kowalska. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, percayalah akan belas kasih dan kerahiman Allah. Jika kita percaya akan belas kasih dan kerahiman Allah, kita tidak akan terus tinggal dalam keadaan atau situasi berdosa, sebagaimana yang dialami oleh sang Bapa tadi. Berangkat dari kepercayaan ini, maka kita akan kembali pulang ke dalam pelukan belas kasih dan kerahiman Allah. Jadi ketika ada yang mengaku dosa itu selalu saya katakan, dosa itu tidak penting bagi Allah. Yang penting adalah orang berdosa pulang kembali. Perginya seorang yang berdosa dari pelukan belas kasih kerahiman Allah itu tidak penting bagi Allah. Yang penting adalah pulangnya, kembalinya. Jadi kalau kita pergi, jangan lupa pulang. Kalau kita berdosa, jangan lupa bertobat. Nah, itu maksudnya. Mengapa? Karena Allah yang kita imani, Tuhan yang kita yakini, tidak menghendaki kebinasaan umatnya, tidak menghendaki kebinasaan orang berdosa. Yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah yang kita imani, Tuhan yang kita yakini adalah orang berdosa selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, setelah kita menuai belas kasih dan kerahiman Allah, berangkat dari keyakinan atau iman kita bahwa Allah Tuhan yang kita imani penuh belas kasih dan maha rahim, tugas kita sebagaimana Santa Maria Faustina Kowalska, wartakanlah belas kasih dan kerahiman itu kepada sesamamu. Hal ketiga menjadi sangat penting. Maka saya senang ketika mendengar apostolat kerahiman ilahi Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang mengungkapkan belas kasih dan kerahiman Tuhan. Aktif di kelompok komunitas kasih Tuhan. Nah, mengunjungi orang yang paling tidak ingin dikunjungi di penjara. Aktif dalam kegiatan-kegiatan yang memberikan dukungan untuk saudara-saudari kita yang kurang beruntung, yang sakit, yang menderita, dan lain-lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, tugas kita adalah mewartakan belas kasih dan kerahiman Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Santa Maria Faustina Kowalska yang digelari sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bagaimana caranya kita menjadi Rasul Kerahiman Ilahi? Sederhana saja. Kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang hebat luar biasa, lakukanlah dulu yang biasa-biasa. Ketika bertemu dengan saudara-saudarimu, lemparkanlah senyuman termanismu untuk mereka. Tidak perlu bayar, murah meriah, tapi bukan murahan, tidak. Apa susahnya kita menyapa, selamat siang Pak, selamat siang Bu,
Apa kabar? Apa susahnya? Kita tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Di rumah, antara suami istri, orang tua dan anak-anak. Mulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, kita bisa menjadi rasul kerahiman Allah, kerahiman ilahi. Lalu meningkat. Jangan menyimpan-nyimpan kesalahan orang, apalagi menghukum atau menghakimi. Jika Allah yang tidak bersalah, tidak berdosa, yang maha suci itu, yang kudus, siap mengampuni, kenapa kita tidak? Dan Bapak Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kepada kita sekalian diminta untuk mewartakan belas kasih dan kerahiman Allah. Itulah tugas panggilan kita. Hal ketiga yang menjadi hal penting dari diari atau catatan harian Santa Maria Faustina Kowalska. Ingat, yang pertama, memohon belas kasih dan kerahiman Allah. Yang kedua, percaya akan belas kasih dan kerahiman Allah. Dan yang ketiga, wartakan belas kasih dan kerahiman Allah. Tujuannya supaya orang percaya dan akhirnya orang memuliakan nama Tuhan, memperoleh keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, semoga pesta kerahiman ilahi pada tahun ini, tahun 2023, mengingatkan kita akan tugas panggilan kita sebagai para pengikut Kristus, yaitu mewartakan belas kasih dan kerahiman Allah kepada orang-orang di sekitar kita melalui kata-kata, sikap, dan tindakan kita. Dan semoga kehadiran kita selalu memberikan rasa nyaman, aman, damai, tentram kepada orang-orang yang kita jumpai, entah itu di dalam keluarga, di dalam komunitas-komunitas Kristiani, juga di dalam lingkungan masyarakat kita. Dan kitalah menjadi pewarta itu tugas panggilan kita. Kitalah para rasul itu para rasul zaman sekarang ini, untuk mewartakan belas kasih dan kerahiman Allah kepada semua orang. Amin.